Tahapan kontrol 1 dan 2, Alicia Suratantri, Angkatan 2020 NIM 1. Tahapan kontrol 1. Ini pertama, cuci tangan 6 langkah. Kemudian dikeringkan, terus kemudian menggunakan masker dan handscoon. Selanjutnya menggunakan APD ya, bisa menggunakan di level 2 dan level 3. Tapi kalau misalnya pada pasien di saat pandemi corona seperti ini, lebih baik menggunakan APD level 3. Ini di sini saya contohkan penggunaan APD level 2, seperti di gambar. Lakukan kontrol yang pertama. Nah, untuk kontrol yang pertama, lakukan anamnesis. Anamnesis itu pertama dari sapa salam pasien dulu, kemudian tanyakan apakah ada keluhan selama dari 3 hari kurun kemarin pasien yang diinstruksikan untuk kontrol lagi. Jadi tanyakan apakah ada keluhan. Kemudian tanyakan apakah dia sudah mengerti cara membersihkan gigi tiroidnya seperti apa. Di situ meskipun pasien sudah mengerti, tetap perlu dijelaskan kembali cara membersihkannya seperti apa. Kemudian tanyakan apakah gigi tiroidnya itu mudah lepas, terutama di bagian atas karena kan ada gaya gravitasi. Apakah yang gigi tiroid yang atas ini fit atau dia mudah lepas sampai jatuh. Nah, kemudian untuk bagaimana cara melepas pasangnya, apakah ada kendala, apakah sampai melukai daerah rongga mulutnya untuk ketika melepas dan memasangnya. Terus kemudian juga tanyakan juga bagaimana apakah ada kendala dari berbicara. Dicek daerah klammer dan akriliknya, pastikan sudah sesuai dan duduk sesuai pada tempatnya. Jadi misalnya klammer sesuai pada permukaan gigi, occlusal resnya juga sesuai pada daerah yang dipreparasi, kemudian juga dengan akrilik basis yang sesuai dengan berada duduk di atas penyangga jaringan sesuainya, kemudian cek oklusi ya dari lateral, kemudian protusif, movement semua dicek. Kalau misalnya ada yang belum harmonis, bisa dilakukan record dan grinding. Dan cek retensi dan stabilisasi, bisa juga dengan cek tarikan vertikal, jadi pakai kaca mulut pada rahang atas dan soundingnya menggunakan klammer, jadi arahnya untuk rahang atas ke bawah, untuk rahang bawah tarik ke atas. Kita mau lihat apakah dia retentif atau tidak. Kemudian pasien juga bisa diinstruksikan untuk menggerakkan lidah ke kanan ke kiri. Kemudian pasien juga diinstruksikan untuk menggigit handle kaca mulut pada satu sisi, kemudian operator menggerak-gerakkan. Kalau sudah bisa dilanjut dengan tes fonetik. Ya, nyaman ya Bu ya untuk gigi tiruannya dipasang ya. Sudah nyaman ya. Oke. Sekarang Ibu tiruin apa yang saya bilang. Saya mau periksa apakah Ibu sudah sesuai nggak. Soalnya kan mau sesuaikan juga. Coba Ibu ikutin saya ya. F V terus kemudian M R D T E D Mississippi 66. Dicek daerah mukosanya, apakah nanti ada lesi atau ada daerah-daerah yang dia itu ada luka atau daerah yang kemerahan karena tertekan dari gigi tiroidnya. Setelah itu terakhir dicek estetik, apakah sudah sesuai, kemudian sudah bagus, estetiknya seperti apa dicek. Nanti kalau misalnya ada kendala bisa langsung dibantu atau dikurangi. Saya sudah bisa melakukan pemeriksaan, hasilnya bagus ya Bu, terutama sampai tadi baik dari kendala berbicara juga saya lihat. Kemudian daerah mulutnya ini sama di daerah gusi-gusinya nggak ada yang luka, nggak ada yang sariawan atau yang ada yang kemerahan juga kan tertekan gitu ya. Saya ingatkan kembali kalau misalnya sebelum tidur jangan lupa dilepas, jangan dipasang terus, takutnya nanti bisa berjamur. Dibersihkan juga Bu rajin-rajin, terutama untuk gigi tiroidnya ya. Terus sama gigi yang aslinya juga jangan lupa disikat, jangan cuman mentingin gigi tiroidnya, gigi aslinya nggak dijaga. Nah terus selanjutnya saya mau ingatkan kembali jangan lupa dibersihkan. Ingat yang sempat saya jelaskan yang mengenai menggunakan spons dan sabun yang mengandung deterjen, yang ada giginya pakai sikat gigi bulu halus dengan sabun yang mengandung deterjen. Setelah itu jangan lupa yang danger solution yang waktu itu saya berikan itu direndam Bu 2-3 kali seminggu, direndam, dikeringkan, kemudian taruh di tempat yang pastikan dia ada bolongannya ya, jadi supaya tidak berjamur. Nah sama untuk ini kan minggu lalu 3 hari yang lalu kan saya infokan baru makan yang lunak ya Bu, ini sudah boleh digunakan untuk makan yang lebih padat, jadi udah bisa. Oke, jangan lupa kontrol 3 hari lagi. Apa ada yang mau ditanya Ibu? Sudah cukup. Oke ya, makasih Bu, jangan lupa kontrol ya, seminggu lagi ya. Makasih. Ini pertama, cuci tangan 6 langkah. Kemudian dikeringkan, terus kemudian menggunakan masker dan handscoon.
Selanjutnya menggunakan APD ya, bisa menggunakan APD level 2 dan level 3. Tapi kalau misalnya pada pasien di saat pandemi corona seperti ini, lebih baik menggunakan APD level 3. Ini di sini saya contohkan menggunakan APD level 2 seperti di gambar. Kontrol kedua itu hampir sama dengan kontrol pertama. Perbedaannya dari kontrol pertama dan kontrol kedua adalah di harinya. Jadi kontrol pertama itu 3 hari setelah insersi, kontrol kedua itu adalah 7 hari setelah dilakukan pemeriksaan dari kontrol pertama. Sama ditanyakan juga dari sapa lama, kemudian ditanyakan apakah ada keluhan baik dari kendala berbicara, kendala pasang lepasnya, kendala membersihkannya, kemudian apakah ada kendala makan, atau mungkin adakah luka di dalam mulutnya seperti kayak sariawan. Buat pasien kan dibilang sariawan ya, apakah ada lesi atau daerah kemerahan karena tertekan oleh gigi tiruannya. Kemudian setelah itu lakukan juga pemeriksaan ya. Pemeriksaannya pada pasien hampir sama dengan kontrol pertama, dicek dulu okusinya, dicek okusi, baik okusi itu udah banyak kayak ada dari okusinya, dicek juga lateral movement, protrusive movementnya juga dicek, kemudian dicek juga retensi dan stabilitasnya, pastikan tetap fit, tidak seperti awal ketika diinsersi, pastikan dia fit dan tidak melukai atau sampai menekan daerah-daerah jaringan lunak sama mukosanya. Kemudian cek juga daerah mukosanya, pastikan tidak ada luka-luka, tidak ada lesi, tidak ada kemerahan. Setelah itu cek juga estetiknya, pastikan sudah sesuai. Begitu juga dengan warna anasirnya. Kalau bisa warna anasirnya sesuaikan dengan warna anasir dari gigi pasien. Nah setelah itu KIE. Nah untuk KIE ini tidak jauh berbeda dengan KIE kontrol pertama. KIE-nya disuruh untuk jangan lupa selalu ingatkan kalau mau tidur dilepas. Ini menghindari terjadinya terbentuk koloni jamur mulut di bawah gigi tiruannya. Nah kemudian juga harus dibersihkan sehari 2 kali, sama seperti dia sedang membersihkan rongga mulutnya. Jadi seperti sikat gigi, sesambil sikat gigi juga dibersihkan untuk gigi tiruannya. So pasien juga bisa dijelaskan kalau sudah diperbolehkan untuk makan makanan yang lebih padat dari yang sebelumnya. Dan untuk kontrol, setelah dilakukan kontrol yang kedua ini, boleh kontrol 3-4 bulan kalau misalnya ada keluhan. Tapi kalau tidak ada keluhan, pasien jangan lupa diinstruksikan untuk setiap 6 bulan sekali datang ke dokter gigi untuk dicek rutin secara berkala mengenai baik dari gigi tiruannya, kemudian juga gigi asli dari pasien tersebut. Ya, terima kasih.